Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Talim Arzak dengan NIM H0712211027 ingin mempresentasikan tentang normalisasi basis data. Jadi, apa itu normalisasi basis data? Normalisasi adalah proses mengorganisasi data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas pada data. Jadi, normalisasi itu adalah proses sistematis untuk mengorganisasi data dalam basis data dengan tujuan menyusun tabel-tabel dan menghubungkan antar data secara terstruktur dan efisien. Proses ini dilakukan untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data yang tidak perlu, sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan serta mencegah inkonsistensi yang dapat terjadi jika data yang sama tersimpan di beberapa tempat. Selain itu, normalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan integritas data, yaitu memastikan bahwa data yang disimpan tetap akurat, konsisten, dan dapat dipercaya dengan menerapkan aturan-aturan tertentu seperti penggunaan primary key, foreign key, serta menjaga hubungan logis antar tabel agar tidak terjadi anomali dalam pengolahan data, baik saat penambahan, pembaharuan, maupun penghapusan data. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu bentuk normal form, seperti first normal form atau 1NF, hingga boycott normal form, yaitu BCNF, untuk memastikan basis data dirancang secara optimal dan efisien sesuai kebutuhan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, ada tahapan-tahapan dari normalisasi itu sendiri. Yang pertama itu ada tabel tidak normal, yang kedua itu ada bentuk normal pertama, ketiga itu ada normal kedua, keempat itu ada bentuk normal ketiga, yang kelima itu opsional, itu ada Boyce code, normal form, dan bentuk normal lainnya. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama tabel tidak normal. Tabel tidak normal itu tabel yang masih mengandung data berulang atau grup data yang tidak terpecah, seperti yang dimaksud itu di mata pelajaran. Itu masih ada tabel yang berisi dua data, yaitu matematika dan fisika, serta di tabel nilai ada data yang masih ada dua, yaitu 80 dan 85. Ciri-ciri dari tabel tidak normal ini, datanya tidak atomik, jadi berisi lebih dari satu nilai dalam satu sel. Yang kedua, ada bentuk normal pertama 1NF, yaitu setiap atribut hanya boleh memiliki satu nilai. Jadi yang sebelumnya masih ada dua nilai di satu kolom, di bentuk normal pertama ini sudah dipisahkan. Jadi seperti tadi ada matematika dan fisika tergabung menjadi satu, di sini sudah dipisahkan menjadi matematika sendiri, fisika sendiri, begitupun nilainya. Nilai matematika 80, nilai fisika 85. Jadi di bentuk normal pertama ini tidak ada grup data berulang. Di ketiga ada bentuk normal kedua 2NF. Jadi di sini sudah memenuhi yang sebelumnya memenuhi 1NF, semua atribut tapi di sini semua atribut non primer bergantung secara penuh pada kunci utama. Tidak ada ketergantungan parsial. Jadi bisa lihat di sini ID siswa, ada nama siswa, di bawahnya dipisahkan menjadi ID siswa, mata pelajaran, dan nilai. Dan ada
Selanjutnya ada bentuk normal ketiga, yaitu sudah memenuhi data sebelumnya, data yang 2NF. Di sini tidak ada ketergantungan transitif, yaitu atribut non-primer tidak bergantung pada atribut non-primer lainnya. Jadi ini data sebelum dibentuk ke bentuk normal 3NF, ini data yang sudah diubah ke bentuk 3NF. Jadi di sebelumnya ada ID siswa, ID kota, nama kota jadi satu. Di sini dipisahkan menjadi ID siswa dan ID kota. Di bawahnya ada ID kota serta nama kota, seperti ID siswa 1 tinggal di ID kota 101. Yang dimaksud dengan ID 101 itu adalah Jakarta, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD itu sendiri adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dalam satu sistem. ERD menggambarkan hubungan antara entitas-entitas dalam sistem yang berfungsi sebagai kerangka untuk mendesain database relasional. ERD juga membantu pengembang dan desainer memahami kebutuhan data dan hubungan antar data sebelum membangun database itu sendiri. ERD itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada entitas. Entitas itu adalah objek atau hal yang dapat dibedakan dalam dunia nyata dan yang informasinya perlu disimpan di dalam database. Entitas biasanya dipresentasikan dengan bentuk persegi panjang. Contohnya seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Kedua, ada atribut. Atribut itu sendiri adalah informasi atau properti yang menjelaskan suatu entitas. Atribut digambarkan dengan elips atau oval yang terhubung ke entitas atau hubungan. Contohnya, entitas mahasiswa memiliki atribut seperti NIM, nama, tanggal lahir. Nah, di dalam atribut itu juga ada yang namanya primary key atau PK. Atribut itu yang bersifat unik untuk membedakan setiap data dalam entitas. Biasanya itu digarisbawahi. Yang kedua ada foreign key atau FK. Atribut ini yang digunakan untuk membuat hubungan antar entitas. Nah, di dalam atribut ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada simple attribute, yang berarti itu atribut yang tidak bisa dipecah lagi. Misalkan nama, berarti atribut itu selesai di nama. Yang kedua ada composite attribute atau atribut yang bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Misalkan alamat itu masih bisa dipecah menjadi ada jalannya, ada kotanya, ada provinsinya, ada nomor rumahnya, dan sebagainya. Yang ketiga ada multi-value attribute, atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Misalkan nomor telepon, itu untuk atribut. Yang ketiga ada relasi atau relationship. Relasi ini menggambarkan hubungan antara dua atau lebih dari entitas. Relasi ini dipresentasikan dengan bentuk belah ketupat. Contohnya, relasi mengambil antara entitas mahasiswa dan mata kuliah. Yang keempat ada kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas adalah menunjukkan jumlah entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu hubungan. Contoh, one to one. Apa itu one to one? Itu satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lainnya. Yang kedua ada one to many. Jadi ada satu entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Yang terakhir ada many to many. Jadi banyak entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lainnya.
Itu komponen-komponen dari IRD. Selanjutnya ini ada contoh sederhana dari IRD. Contohnya untuk di sistem informasi akademik sederhana. Jadi ada entitasnya di situ ada mahasiswa dengan atribut NIM. NIM itu PK, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. PK itu berarti primary key-nya. Ada nama, ada tanggal lahir. Yang kedua ada entitas mata kuliah dengan atributnya kode mata kuliah. Itu PK juga, primary key juga. Ada nama mata kuliah, ada jumlah SKS. Ada juga relasi. Ada juga relasi mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Karena memang nyatanya mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Nah, kardinalitasnya mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, berarti one to many, karena satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Dan mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa, berarti many to many masuknya. Karena satu mata kuliah itu karena mata kuliah itu tidak bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, gambaran IRD-nya, entitasnya itu ada mahasiswa dan mata kuliah. Relasinya mengambil dengan atribut tambahan seperti nilai. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, normalisasi adalah proses penting untuk memastikan basis data yang lebih efisien dan konsisten. Dimulai dari tabel tidak normal hingga 3NF untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas. IRD membantu memvisualisasikan struktur data dan hubungan antar entitas. Mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.